Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, Madinah tampak berbeda. Tidak ada pesta mewah, tidak ada musik, tidak ada kemewahan dunia. Tapi para sahabat bersaksi, langit seperti memancarkan cahaya lembut, seolah bumi sedang menyambut sesuatu yang besar. Di rumah sederhana Rasulullah SAW berlangsung akad yang tidak hanya mengikat dua insan, tapi juga dua cahaya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sang pemberani yang pernah tidur di ranjang Nabi saat hijrah, kini resmi menjadi suami Sayyidah Fatimah Az-Zahra, wanita yang paling mirip dengan ayahnya dalam tutur, ibadah, dan akhlak. Malam itu Rasulullah SAW sendiri yang menikahkan mereka dengan mahar sederhana, doa yang menembus langit, dan keberkahan yang turun bersama cahaya. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, sebagaimana Engkau memberkahi pernikahan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, berkahilah juga setiap rumah tangga yang dibangun di jalan-Mu. Jadikan cinta kami ibadah, bukan sekedar perasaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah, jangan lewatkan kisah ini sampai akhir, karena malam itu bukan sekedar akad, tapi awal dari sejarah rumah tangga paling suci dalam Islam. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Rumah Nabi yang mendidik dua jiwa. Sebelum masa kenabian, Mekah hidup dalam sistem sosial yang keras. Di kota itu, keturunan Quraisy dihormati, tapi kemiskinan tetap menekan sebagian keluarga besar mereka. Salah satu yang merasakan beratnya hidup adalah Abu Thalib, paman Rasulullah SAW. Beliau adalah pemimpin Bani Hashim, terhormat tapi hartanya menipis karena sering membantu orang lain. Rasulullah SAW yang saat itu sudah menikah dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid merasa prihatin melihat beban pamannya. Beliau lalu berkata kepada pamannya yang lain, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, "Saudaraku, Abu Thalib memiliki banyak anak dan keadaannya sempit. Marilah kita bantu dengan mengambil sebagian anaknya." Sayyidina Abbas setuju. Lalu Sayyidina Abbas mengambil Ja'far, sedangkan Rasulullah SAW mengambil Sayyidina Ali untuk diasuh di rumahnya. Sejak saat itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib tinggal di rumah Rasulullah SAW dan Sayyidah Khadijah. Beliau tidak lagi sekedar keponakan, tapi menjadi bagian dari keluarga Rasulullah. Sayyidina Ali tumbuh menyaksikan akhlak Nabi setiap hari, kelembutan dalam berbicara, kejujuran dalam berdagang, dan ketegasan dalam memegang amanah. Rumah itu sederhana, tapi di sanalah bibit akhlak dan ilmu ditanam. Ketika itu, Sayyidah Fatimah belum lahir. Dalam sebagian riwayat disebutkan, Sayyidah Fatimah lahir 5 tahun sebelum kenabian. Artinya, saat Sayyidina Ali sudah diasuh oleh Nabi, Sayyidah Fatimah lahir dan tumbuh sebagai bayi di rumah yang sama. Sayyidina Ali tumbuh sebagai remaja yang membantu Nabi, sementara Sayyidah Fatimah kecil menjadi buah hati yang disayangi Rasulullah dan Sayyidah Khadijah. Hubungan mereka terjalin bukan karena darah saja, tetapi karena kedekatan hati sejak masa kecil dalam satu rumah yang penuh iman dan kasih sayang. Mekah di masa itu hidup dengan kebanggaan suku, kemewahan, dan penyembahan berhala. Ka'bah yang seharusnya menjadi rumah tauhid justru dikelilingi oleh 360 berhala. Orang kaya dihormati, orang miskin direndahkan. Minuman keras, perjudian, dan kesewenang-wenangan menjadi kebiasaan umum. Dalam suasana seperti itu, rumah Nabi menjadi satu-satunya tempat yang berbeda. Tidak ada berhala, tidak ada maksiat. Rumah itu diisi zikir, doa, dan nilai-nilai kejujuran yang kelak menjadi dasar dakwah Islam.
Sayyidina Ali kecil tumbuh dengan kebiasaan mendengar pembicaraan Rasulullah tentang kejujuran, tentang Allah yang esa, dan tentang pentingnya amanah. Beliau belajar bukan lewat teori, tetapi lewat contoh hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, sementara Sayyidah Khadijah menaruh perhatian kepadanya layaknya ibu sendiri. Para ulama mengatakan Sayyidina Ali adalah orang yang paling banyak menyaksikan akhlak Nabi dari jarak terdekat, bahkan sebelum wahyu pertama turun. Ketika Sayyidah Fatimah lahir, rumah Nabi semakin ramai dengan kebahagiaan. Beliau menjadi putri bungsu dari 4 anak, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Sayyidah Fatimah tumbuh dalam suasana ibadah dan keteladanan. Sayyidah Khadijah mengasuhnya dengan kasih dan Nabi sangat mencintainya. Riwayat Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Sayyidah Fatimah dikenal dengan akhlak yang sangat mirip dengan ayahnya. Lembut namun tegas, sederhana namun penuh rasa hormat kepada orang tua. Sayyidina Ali menyaksikan bagaimana Nabi memperlakukan keluarganya dengan lembut, dan itu membentuk pandangannya terhadap perempuan dan tanggung jawab rumah tangga. Di rumah itu pula, Sayyidina Ali belajar adab makan, berbicara, dan beribadah. Beliau melihat sendiri bagaimana Nabi berdiri di malam hari, berdoa dalam kesunyian, sementara dunia di luar rumah masih tertidur dalam kesesatan. Tahun-tahun berlalu hingga datang masa turunnya wahyu pertama di Gua Hiro. Setelah Nabi menerima perintah Iqra dari Jibril, beliau kembali ke rumah dalam keadaan gemetar. Sayyidah Khadijah menenangkan beliau dan mengantarkan kepada Waraqah bin Naufal untuk mencari penjelasan. Tidak lama setelah itu, dakwah dimulai secara rahasia. Rumah Nabi menjadi pusat ajaran tauhid pertama di dunia setelah masa panjang kegelapan. Dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Sa'ad disebutkan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi orang pertama dari kalangan anak-anak yang menerima dakwah Nabi. Saat itu umurnya sekitar 10 tahun. Beliau melihat Nabi dan Sayyidah Khadijah sedang sholat, lalu bertanya dengan polos, "Apa yang kalian lakukan?" Rasulullah menjawab, "Ini adalah agama Allah yang Dia pilih untuk dirinya dan para rasulnya. Aku mengajakmu kepada Allah yang esa dan tidak mempersekutukannya." Sayyidina Ali meminta waktu untuk berpikir semalam. Keesokan harinya, beliau datang kembali dan berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah." Sejak saat itu, Sayyidina Ali menjadi bagian dari sejarah awal Islam. Beliau sholat bersama Nabi dan Sayyidah Khadijah di rumah yang sama, jauh dari pandangan kaum Quraisy. Di usianya yang sangat muda, Sayyidina Ali sudah merasakan beban dan kebahagiaan menjadi bagian dari dakwah tauhid pertama. Sayyidah Fatimah masih kecil waktu itu, tapi beliau tumbuh menyaksikan bagaimana rumahnya berbeda dari rumah kebanyakan orang Quraisy. Tidak ada berhala, tidak ada pesta yang sia-sia. Yang ada hanyalah ayahnya yang jujur dan sabar, ibunya yang dermawan, dan pamannya yang sedang belajar agama baru. Itulah awal mula rumah kenabian itu, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra hidup dalam satu atap. Dari rumah itu, cahaya Islam pertama kali menyinari hati manusia, dan 2 jiwa muda, Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, tumbuh di bawah bimbingan langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mereka kelak menjadi pasangan dalam rumah tangga yang penuh berkah. Perasaan yang tumbuh diam-diam, Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah menuju dewasa. Setelah masuk Islam di usia anak-anak, Sayyidina Ali bin Abi Thalib tumbuh dalam suasana penuh tekanan di Mekah. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin keras ditentang oleh kaum Quraisy, sementara jumlah kaum muslimin masih sedikit. Sayyidina Ali menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicaci,
dan dihina, dan diancam oleh bangsanya sendiri. Namun dari semua itu justru terbentuk keberanian dan keteguhan iman yang luar biasa dalam darinya. Ketika banyak orang bersembunyi dalam rumah, Sayyidina Ali memilih berada di sisi Nabi. Beliau masih muda, tapi perannya sangat besar. Dalam peristiwa hijrah, keberaniannya mencapai puncak. Riwayat sahih dari Sahih Al-Bukhari dan Sirah Ibnu Ishaq menyebutkan, saat Rasulullah SAW hendak hijrah ke Madinah, beliau memerintahkan Sayyidina Ali untuk tidur di tempat tidurnya, mengenakan selimut hijau milik Nabi, agar para pembunuh Quraisy mengira Nabi masih di dalam rumah. Malam itu Mekah sangat mencekam. Sekelompok lelaki bersenjata dari berbagai kabilah mengepung rumah Nabi. Sayyidina Ali tetap berbaring tenang di tempat tidur Rasulullah, sementara beliau sudah berjalan jauh menuju Gua Sur. Pagi hari, ketika para pengepung masuk, mereka terkejut melihat yang tidur bukanlah Nabi, tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau hanya berkata dengan tenang bahwa Rasulullah telah pergi dan beliau tidak tahu kemana. Itu adalah malam keberanian yang menjadi saksi keteguhan seorang pemuda yang mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari keselamatan dirinya. Beberapa hari setelah Nabi hijrah, Sayyidina Ali masih di Mekah untuk menyelesaikan urusan amanah, yakni mengembalikan barang-barang titipan yang selama ini dititipkan orang Quraisy kepada Rasulullah SAW. Setelah tugas itu selesai, barulah beliau berangkat menuju Madinah berjalan kaki sendirian. Perjalanan jauh itu membuat kakinya terluka parah, tapi beliau tidak berhenti sampai akhirnya bertemu Rasulullah SAW di Kuba. Nabi melihat keadaan dan langsung memeluknya sambil berdoa untuk kesembuhannya. Di Madinah, kehidupan baru dimulai. Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Sayyidina Ali dipersaudarakan dengan sahabat Sa'ad bin Mu'ad dalam sebagian riwayat. Dan dalam riwayat lain disebutkan, Nabi sendiri berkata, "Engkau saudaraku di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Tirmidzi. Kalimat itu menunjukkan betapa dekat hubungan antara Nabi dan Sayyidina Ali, bukan hanya sebagai kerabat, tetapi sebagai sahabat sejati dalam perjuangan Islam. Sayyidah Fatimah pun ikut hijrah bersama para wanita Bani Hashim dan beberapa keluarga Nabi. Beliau tumbuh menjadi wanita muda yang matang dalam iman. Di rumah Rasulullah, beliau sering membantu ibunya dalam pekerjaan rumah, melayani ayahnya, dan terlibat dalam membantu kaum muslimin yang kesulitan. Setelah ibunya Sayyidah Khadijah wafat, Sayyidah Fatimah menjadi sosok yang paling dekat dengan ayahnya. Nabi sering menyebutnya sebagai Ummu Abiha, ibu bagi ayah, karena perhatian dan kasih sayangnya yang luar biasa. Sayyidina Ali menyaksikan semua itu dari kejauhan. Di tengah kesibukannya sebagai prajurit muda Islam, beliau melihat Sayyidah Fatimah bukan hanya sebagai putri Rasulullah, tetapi sebagai teladan kesucian dan keteguhan. Namun, perasaan yang tumbuh di hatinya beliau simpan rapat-rapat. Dalam adat Arab dan ajaran Islam, seorang lelaki menjaga kehormatan perasaan dengan diam, bukan dengan ungkapan. Terlebih, Sayyidah Fatimah adalah putri dari manusia paling mulia di muka bumi ini. Peristiwa-peristiwa besar terus terjadi. Perang Badar pecah pada tahun kedua Hijriyah. Sayyidina Ali maju di barisan depan, memegang pedangnya dengan penuh keberanian. Beliau termasuk pahlawan yang menumbangkan beberapa tokoh Quraisy, di antaranya adalah Walid bin Utbah. Rasulullah SAW memuji keberaniannya dan menyebutnya sebagai pedang Allah di medan perang. Setelah Badar, datang Uhud. Sayyidina Ali kembali berjuang tanpa mundur sedikit pun. Saat pasukan Muslim terpecah karena serangan balik, Sayyidina Ali tetap bertahan di sisi Nabi dan melindungi beliau dengan tubuhnya. Riwayat Sunan An-Nasai menyebutkan Rasulullah SAW berkata, "Ali adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya." Setelah perang demi perang, Sayyidina Ali semakin dikenal di kalangan sahabat
sebagai prajurit muda yang tidak gentar pada maut. Tapi di balik keberanian itu, beliau menyimpan rasa malu yang besar. Beliau tahu dirinya miskin. Beliau tidak memiliki harta, rumah, atau kemewahan. Dalam riwayat Al-Bidayah wa Nihayah, karya Ibnu Katsir, dan Qasas Al-Anbiya, karya At-Talabi, disebutkan bahwa Sayyidina Ali sering merasakan tidak pantas melamar Sayyidah Fatimah karena tidak punya apa-apa. Beberapa kali, sahabat dekat menasehatinya. Mereka tahu hubungan Sayyidina Ali dengan Nabi sangat dekat dan keduanya berasal dari keluarga yang sama. Namun, Sayyidina Ali selalu menolak dengan alasan sederhana. Aku tidak memiliki sesuatu yang layak untuk diberikan kepadanya. Beliau tidak ingin melangkah tanpa persiapan, karena dalam pandangannya mencintai putri Rasulullah berarti siap menanggung tanggung jawab besar di hadapan Allah. Sementara itu, Sayyidah Fatimah sibuk dalam pengabdian kepada ayahnya. Beliau menjadi wanita muda yang paling banyak membantu Rasulullah. Setiap kali ayahnya terluka dalam perang, Sayyidah Fatimah yang membersihkan darah dari wajahnya. Dalam perang Uhud misalnya, ketika Nabi terluka di kening, Sayyidah Fatimah mencuci lukanya dan membakar sepotong kain untuk menempelkan abu hangat di luka beliau agar darah berhenti. Waktu berlalu, di Madinah kaum muslimin mulai membangun masyarakat baru. Rumah-rumah berdiri di sekitar Masjid Nabawi. Para sahabat banyak yang menikah dengan membangun keluarga, dan Sayyidah Fatimah masih di rumah ayahnya melayani beliau. Dan Sayyidina Ali tetap sibuk di medan perjuangan menjadi bagian dari setiap peperangan besar Islam. Tidak ada interaksi pribadi antara keduanya yang berlebihan. Tidak ada ungkapan cinta, tidak ada pertemuan khusus. Semua berjalan dalam batas syariat dan adab. Tapi karena beliau melihat pada Fatimah seluruh akhlak Rasulullah yang beliau kagumi sejak kecil. Begitulah masa-masa awal di Madinah berlalu. Sayyidina Ali terus berjuang di jalan Allah, dan Sayyidah Fatimah terus melayani ayahnya. Keduanya berjalan di jalan yang sama, tapi belum bersatu. Mereka berdua tumbuh menjadi dua sosok yang dewasa yang siap menanggung beban besar. Lamaran yang menentukan takdir. Tahun kedua setelah hijrah menjadi masa penting dalam sejarah awal umat Islam. Di Madinah, kaum Muhajirin dan Ansar telah bersatu dalam satu masyarakat baru. Di tengah kesibukan dakwah dan peperangan, satu peristiwa besar sedang dipersiapkan oleh takdir. Lamaran yang akan menyatukan dua jiwa yang tumbuh di bawah bimbingan wahyu. Riwayat Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra menyebutkan bahwa beberapa sahabat utama terlebih dahulu menyampaikan keinginan untuk meminang putri Rasulullah SAW. Di antara mereka adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Keduanya adalah sahabat terdekat, penuh iman dan kemuliaan. Namun, setiap kali mereka mengutarakan niat baik itu, Rasulullah menjawab dengan halus. Perkara ini menunggu keputusan Allah. Jawaban yang lembut, namun jelas mengisyaratkan bahwa pilihan itu belum tiba saatnya. Di sisi lain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pemuda yang sejak kecil tinggal bersama Nabi, menyimpan perasaan dalam diam. Beliau tidak pernah berani mengutarakan niatnya, meski hatinya condong kepada Sayyidah Fatimah. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Sayyidina Ali pernah berkata kepada para sahabatnya, "Demi Allah, aku malu mengucapkan itu kepada Rasulullah. Aku tidak punya apa-apa." Beliau hidup sederhana, perisainya saja satu-satunya barang berharga. Tapi para sahabat dari kalangan Ansar menasehatinya, "Engkau adalah orang yang paling layak untuk itu. Mintalah, karena engkau telah dekat dengannya sejak kecil, dan kami melihat keberkahan pada dirimu." Dorongan itu membuat Sayyidina Ali memberanikan diri. Suatu hari beliau datang menemui Rasulullah SAW. Wajahnya tampak canggung, langkahnya pelan. Ketika tiba di hadapan Nabi, beliau tersenyum lembut dan bertanya, "Wahai putra Abu Thalib, apakah engkau datang untuk suatu keperluan?" Sayyidina Ali menunduk
suaranya rendah. "Ya Rasulullah, aku datang meminang Fatimah." Riwayat dari An-Nasai menggambarkan suasana itu dengan tenang dan penuh adab. Rasulullah tidak langsung menjawab. Beliau menghormati hak putrinya. Maka beliau berkata, "Aku akan menanyakan kepada Fatimah." Beliau pun menemui putrinya dan menyampaikan, "Wahai Fatimah, Ali bin Abi Thalib telah menyebut namamu." Sayyidah Fatimah tidak berkata apa-apa. Diam, namun dalam adat dan adab Arab saat itu, diam seorang wanita solehah adalah tanda kerelaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum dan berkata, "Diamnya tanda ridho." Kemudian beliau memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib kembali. Dengan suara yang hangat, Nabi bersabda, "Wahai Ali, sesungguhnya Allah telah menikahkanmu dengan Fatimah di langit sebelum aku menikahkanmu di bumi." Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah dengan keterangan bahwa maknanya menunjukkan kehendak ilahi yang telah menetapkan pernikahan ini sejak awal. Maka lamaran itu diterima. Rasulullah menempatkan mahar yang sederhana, sebuah baju besi milik Sayyidina Ali, dan menyampaikan kabar gembira itu kepada para sahabat. Di rumah yang penuh berkah itu, dua manusia yang tumbuh dalam bimbingan wahyu kini dibersatukan dalam ikatan yang diridhoi langit. Mahar dari sebuah baju besi. Beberapa hari setelah lamaran Sayyidina Ali diterima, muncul satu persoalan praktis yang biasa menyertai akad, yaitu mahar. Dalam masyarakat Arab pada masa itu, mahar sering dianggap simbol kesiapan dan penghormatan. Bisa berupa harta, binatang, atau barang berharga. Nabi menyampaikannya bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memastikan segala bentuk akad memenuhi adab syariat. Pertemuan kecil itu menjadi momen penting. Apa yang dimiliki oleh Sayyidina Ali dan bagaimana Nabi memutuskan perkara yang tampak duniawi itu dengan pertimbangan etik dan praktis. Sayyidina Ali menjawab jujur, beliau tidak punya harta berlebih, dan di antara barang-barang yang benar-benar menjadi miliknya disebut 3 kali: sebuah baju besi, sebilah pedang, dan seekor unta. Itu bukan klaim retoris. Sumber-sumber sirah dan hadis menyebutkan secara lugas kondisi ekonomi Sayyidina Ali. Beliau hidup sederhana, bukan pemilik tanah atau perniagaan besar. Jawaban Sayyidina Ali menunjukkan 2 hal, kejujuran dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Beliau siap memberikan apa yang beliau miliki, sekaligus sadar akan fungsi benda tersebut bagi kehidupannya dan perjuangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merespon dengan pertimbangan yang bijak dan praktis. Beliau menegaskan bahwa pedang dan unta punya fungsi yang penting. Pedang dipakai untuk membela agama dan kaum muslimin. Unta dipakai untuk kebutuhan hidup dan perjalanan. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud disebutkan bahwa Nabi kemudian berkata agar baju besi itu dijadikan mahar. Pernyataan itu bukan sekedar memilih barang. Beliau adalah penetapan sebuah prinsip. Hal-hal yang diperlukan untuk jihad dan nafkah tidak boleh dipersulit dengan kewajiban sosial yang akan mengorbankan tugas-tugas itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Langkah selanjutnya yang termaktub dalam riwayat adalah tindakan konkret Sayyidina Ali. Beliau menjual baju besi itu. Harga yang dicatat oleh sumber tradisional mencapai sekitar 400 dirham. Ini angka yang muncul berulang dalam sumber-sumber klasik, sehingga menjadi bagian narasi yang mapan. Mahar pernikahan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah ditetapkan setara dengan hasil penjualan ziro tersebut, yaitu 400 dirham. Angka ini kemudian menjadi dasar pembiayaan awal rumah tangga mereka. Catatan sejarah menyiratkan bahwa transaksi itu berlangsung sederhana. Baju besi dijual ke pasar atau kepada pihak yang membutuhkan, dan hasilnya diserahkan kepada Nabi untuk diatur penggunaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil peran sebagai wali yang mengatur pembagian dana tersebut. Sumber tradisi menyebutkan pembagian menjadi 3 bagian.
satu bagian untuk keperluan rumah tangga, satu bagian untuk wewangian, dan satu bagian lagi difungsikan untuk jamuan walimah. Undangan kecil sebagai bentuk pengumuman sosial terhadap peristiwa pernikahan. Pembagian ini menggambarkan pola pengelolaan ekonomi rumah tangga yang pragmatis, tidak boros, namun juga menjaga adab dan formalitas sosial yang menjadi karakter masyarakat Madinah kala itu. Dari sisi material, catatan-catatan tradisional seperti Musnad Ahmad menyingkap bagaimana rumah Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah benar-benar sederhana. Gambaran yang muncul adalah rumah yang cuma berisi alas tidur dari kulit kambing dan bantal isi jerami. Tidak ada perabot mewah, tidak ada hiasan yang berlebihan. Ini bukan semata gaya hidup. Dokumen-dokumen sirah merekam realitas ekonomi keluarga muda itu. Untuk konteks historis, dibandingkan mayoritas masyarakat Arab yang kerap menonjolkan kemewahan dan pesta dan barang-barang simbol status, rumah Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah memang tampak kontras. Namun, sumber tidak memperindah keadaan. Catatan itu hadir sebagai deskripsi faktual dari kondisi rumah tangga mereka pada tahap awal. Ada juga dimensi sosial administratif yang perlu dicatat, yaitu walimah yang diadakan tidak digambarkan sebagai pesta besar seperti yang sering terjadi pada acara-acara suku. Skala dan dampaknya lebih bersifat komunitas, menghadirkan sahabat, keluarga, dan tetangga yang menyaksikan akad dan bersama-sama mendoakan. Uang mahar yang dibagi tadi menutup kebutuhan logistik walimah dan memberi sedikit bekal awal dari pasangan baru. Dalam arti ini, keputusan menjadikan baju besi sebagai mahar bukan sekedar simbol. Ia juga solusi ekonomi yang mengakomodasi realitas tugas Sayyidina Ali sebagai pejuang dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga kelak. Dari sudut pandang sumber, perlu juga dicatat perbedaan redaksi dan penekanan antar riwayat. Beberapa kitab membahas detail pembagian dan jumlah 400 dirham secara jelas. Yang lain menekankan makna bahwa apa yang dimiliki oleh Sayyidina Ali diserah terimakan secara sukarela dan diatur oleh Nabi. Tidak semua riwayat menyertakan rincian barang rumah tangga. Namun, konsensus umum menegaskan garis besar, yaitu mahar sederhana. Pembagian dana dilakukan oleh Nabi. Dan rumah tangga awal Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah berjalan dalam kesederhanaan yang tercatat dalam beberapa sumber utama. Malam pernikahan, cahaya dari langit turun ke bumi. Hari itu, suasana Madinah sedang tenang. Setelah semua urusan mahar dan persiapan sederhana selesai, tiba waktunya yang dinanti. Akad pernikahan antara Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Catatan para ahli sirah seperti Ibnu Sa'ad dan Ibnu Katsir menyebutkan bahwa pernikahan itu berlangsung pada bulan Dzulhijjah, tahun kedua Hijriyah, tidak lama setelah Perang Badar usai. Waktu itu, Madinah sedang berada dalam masa penuh harapan. Kaum muslimin baru saja memperoleh kemenangan besar. Dan kini salah satu rumah tangga pertama generasi awal Islam akan berdiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang bertindak sebagai wali dan pemimpin upacara pernikahan. Tidak ada perantara, tidak ada upacara panjang. Semua berlangsung dalam majelis yang sederhana, dihadiri oleh beberapa sahabat terdekat Nabi. Nabi memanggil Sayyidina Ali, lalu menggunakan kalimat ijab secara jelas, sebagaimana dicatat dalam banyak riwayat. Aku telah menikahkanmu dengan Fatimah dengan mahar 400 dirham. Sayyidina Ali menjawab dengan suara mantap, penuh adab dan hormat. Aku ridho dan puas hati wahai Rasulullah. Riwayat ini disebutkan oleh para ahli hadis seperti Ibnu Majah, Ahmad, dan lainnya dengan redaksi yang mirip. Setelah akad sah, Rasulullah menengadahkan tangan memanjatkan doa bagi kedua mempelai. Ya Allah, berkahilah keduanya, satukan keduanya dalam kebaikan, dan keluarkan dari keduanya keturunan yang penuh berkah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Doa ini menjadi bagian paling sering dikutip dalam kitab-kitab
tentang keutamaan Ahlul Bait. Tidak hanya karena isinya yang penuh makna, tapi juga karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang melantunkannya langsung sebagai ayah dan utusan Allah. Setelah doa itu, beliau menoleh kepada Sayyidina Ali dan berkata dengan lembut agar beliau tidak tergesa-gesa. Dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan pernikahan ini berjalan dengan penuh keberkahan, bukan sekedar sah secara umum. Maka beliau menunda pertemuan malam pengantin hingga semua kesiapan adab dan doa terpenuhi. Beberapa saat kemudian Rasulullah memanggil Sayyidah Fatimah. Beliau menyambut putrinya dengan penuh kasih sayang. Menurut riwayat Musnad Ahmad dan Sunan An-Nasa'i, Nabi memegang tangan Sayyidah Fatimah dan berkata dengan suara lembut, "Wahai Fatimah, demi Allah, aku tidak menikahkanmu dengan seseorang yang miskin agama, tetapi dengan orang yang paling utama di antara umatku dalam keilmuan dan akhlaknya." Kalimat ini mempertegas bahwa dasar rumah tangga yang akan dibangun bukan kekayaan, melainkan keimanan dan tanggung jawab. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Sayyidina Ali untuk datang pada malam harinya. Dalam riwayat dari Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak disebutkan bahwa ketika Sayyidina Ali datang, Nabi memintanya untuk duduk di sisi Sayyidah Fatimah. Lalu beliau mengambil air, menyuruh mereka berdua berwudu. Setelah keduanya selesai, Nabi mengambil sisa air itu, lalu menyiramkannya sedikit ke atas kepala Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah sambil membaca doa. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Amal Al-Yaum wal Lailah dan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah dengan redaksi doa, "Ya Allah, berkahilah atas keduanya dan satukan keduanya dalam kebaikan." Tindakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan ritual simbolik belaka. Dalam konteks sejarah Islam awal, hal ini menunjukkan bentuk doa dan keberkahan langsung dari Nabi terhadap keluarga yang akan menjadi bagian penting dalam sejarah Islam. Pada malam itu, rumah baru Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah sederhana. Tidak ada perabot mewah, tidak ada pesta besar. Hanya ada cahaya lampu minyak dan beberapa sahabat yang datang memberi selamat. Namun, beberapa sumber riwayat menyebutkan bahwa malam itu tidak biasa. Dalam karya Khasas Al-Kubra, karya Imam As-Suyuti, disebutkan riwayat bahwa cahaya terlihat memancar dari langit Madinah pada malam pernikahan mereka. Riwayat itu tidak dijadikan dalil hukum, tetapi disebutkan oleh ulama sebagai bentuk isyarat keberkahan yang dirasakan oleh para sahabat. As-Suyuti menafsirkan bahwa cahaya tersebut dipahami bukan sebagai fenomena fisik yang wajib diyakini secara literal, melainkan simbol turunnya keberkahan dari Allah pada pernikahan tersebut. Dalam redaksi lain disebutkan bahwa para sahabat merasakan ketenangan luar biasa malam itu. Madinah seolah diterangi bukan oleh lampu-lampu, tapi oleh rasa gembira dan kedamaian yang tersebar di hati kaum muslimin. Peristiwa itu menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat Madinah. Mereka menyebut malam itu sebagai malam cahaya, malam doa, dan malam keberkahan. Tidak ada catatan tentang pesta panjang atau kemewahan. Yang ada hanyalah kehadiran Rasulullah, doa beliau, dan kesaksian para sahabat yang melihat pernikahan itu sebagai peristiwa bersejarah. Akad berlangsung pada bulan Dzulhijjah tahun kedua Hijriyah, waktu yang sama ketika umat Islam sedang membangun kehidupan baru setelah hijrah. Dalam catatan Ibnu Katsir dan At-Tabari, pernikahan ini menjadi bagian dari kronologi penting umat antara jihad di medan Badar dan pembangunan masyarakat Islam di Madinah. Malam itu berakhir dengan tenang. Rasulullah pulang setelah mendoakan mereka. Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah memulai kehidupan rumah tangga yang diberkahi. Dalam rumah kecil itu yang sederhana dengan doa Nabi yang menggema, "Ya Allah, berkahilah keduanya." Rumah tangganya di jalan Allah. Setelah pernikahan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra
tinggal di sebuah rumah kecil tidak jauh dari Masjid Nabawi. Riwayat Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra menyebutkan rumah itu termasuk salah satu yang dibangun Rasulullah untuk keluarga beliau dan para sahabat dekat. Tidak ada hiasan di dalamnya, hanya alas tidur dari kulit kambing, bantal isi jerami, dan sebuah penggiling gandum dari batu. Di sanalah kehidupan rumah tangga dua manusia mulia itu dimulai, tanpa kemewahan, tapi dengan keyakinan penuh bahwa keberkahan tidak ditentukan oleh harta. Sayyidina Ali bekerja keras. Beliau mengambil air dari sumur, membawa kayu, dan membantu pekerjaan-pekerjaan berat di luar rumah. Sayyidah Fatimah mengurus rumah, menggiling gandum dengan tangannya sendiri, menyalakan api, menyiapkan roti, dan menenun kain. Riwayat dalam Musnad Ahmad dan Sahih Al-Bukhari menggambarkan bahwa tangan Sayyidah Fatimah sampai melepuh karena menggiling gandum setiap hari. Beliau tidak pernah mengeluh di hadapan suaminya. Tapi suatu ketika, para tawanan perang datang ke Madinah dan Sayyidah Fatimah mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan sebagian di antaranya sebagai pembantu kepada beberapa keluarga. Beliau pun datang kepada ayahandanya untuk meminta satu orang pembantu agar sedikit meringankan pekerjaannya. Rasulullah menanggapi dengan kasih. Beliau datang sendiri ke rumah Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah pada malam hari. Ketika keduanya hendak berbaring, beliau berkata, "Maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik bagimu daripada pembantu?" Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengajarkan zikir yang kelak dikenal dengan tasbih Fatimah, membaca Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar sebelum tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan sanad sahih. Rasulullah menutup ucapannya dengan kalimat, "Itu lebih baik bagimu daripada seorang pembantu." Sejak malam itu, zikir itu menjadi bagian dari kehidupan rumah tangga mereka. Sayyidah Fatimah tidak lagi mengeluh, dan Sayyidina Ali kemudian berkata dalam satu riwayat, "Demi Allah, kami tidak pernah meninggalkan zikir itu semenjak Rasulullah mengajarkannya kepada aku." Tahun-tahun berikutnya, Allah menganugerahkan kepada mereka 4 anak, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Zainab, dan Sayyidah Ummu Kulsum. Riwayat Sahih Muslim dan Sunan Abu Dawud menyebutkan bahwa Rasulullah sangat mencintai cucu-cucunya. Beliau sering mencium Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain di depan para sahabat. Dan ketika ada yang heran, beliau menjawab, "Barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rumah kecil Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah pun menjadi tempat berkumpulnya cinta, ilmu, dan ibadah. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi pernah mendatangi rumah mereka pada waktu pagi dan berkata, "As-sholah wahai ahlul bait," menyeru mereka untuk sholat malam sambil membaca ayat, "Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian, wahai ahlul bait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya." Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Interaksi Nabi dengan keluarga ini menggambarkan kedekatan spiritual dan kasih sayang yang tidak bisa dipisahkan. Dalam riwayat Musnad Ahmad, beliau pernah berkata, "Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda penghuni surga." Namun, waktu terus berjalan. Setelah tahun ke-10 Hijriah, keadaan berubah. Rasulullah mulai sakit. Sayyidah Fatimah sering mendampingi beliau di masa-masa terakhir, menahan tangis sambil tetap berusaha tegar. Dalam riwayat yang sahih dari Sahih Bukhari, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi memanggil Sayyidah Fatimah, lalu berbisik 2 kali kepadanya. Pertama kali Sayyidah Fatimah menangis, kedua kalinya beliau tersenyum. Setelah wafat Nabi, Sayyidah Aisyah bertanya apa makna bisikan itu. Sayyidah Fatimah menjawab, "Rasulullah menggambarkan bahwa beliau akan segera wafat, maka aku menangis." Lalu beliau berkata bahwa aku akan menjadi orang pertama di kalangan keluarganya yang menyusulnya, maka aku tersenyum. Beberapa bulan setelah wafatnya Rasulullah, Sayyidah Fatimah benar-benar menyusul ayahandanya. Mayoritas ahli sejarah menulis
bahwa wafatnya terjadi sekitar 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Sayyidina Ali menunaikan amanah terakhir itu dengan penuh kesedihan. Beliau memandikan jenazah istrinya, mensolatinya, dan menguburkannya di Baqi dengan sangat tertutup sebagaimana wasiat Sayyidah Fatimah sendiri. Selama Sayyidah Fatimah hidup, Sayyidina Ali tidak pernah menikah lagi. Riwayat Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat dan Ibnu Hajar dalam Al-Isabah menegaskan hal itu. Setelah wafat Sayyidah Fatimah, barulah Sayyidina Ali menikah lagi demi mengurus anak-anaknya. Sikap itu dipandang oleh para ulama sebagai bentuk penghormatan dan kesetiaan yang tinggi. Dari rumah kecil yang dibangun di samping Masjid Nabawi itu, lahir generasi penerus yang kelak membawa pengaruh besar dalam sejarah Islam. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sebagai pemimpin umat, dan Sayyidah Zainab yang menjadi saksi keteguhan iman dalam peristiwa Karbala. Semua bermula dari kehidupan rumah tangga yang dijalani dengan kerja keras, doa, dan kesetiaan di jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.